Hai semua, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya saat klaim atau saat melakukan pencairan saldo BPJS atau jam sostek. Dan sebelum lanjut, silakan like dan subscribe channel saya ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya saat mengklaim pencairan BPJS jam sostek. Sewaktu saat saya menunggu wawancara video call dari petugas BPJS Jam Sostek pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan, tiba-tiba ada pesan masuk via WA dari BPJS ke nomor WA saya. Yang sebelumnya nomor WA saya sudah saya daftarkan terlebih dahulu pada saat melakukan pencairan online BPJS. Dan ini adalah pesan via WA dari petugas Jam Sostek. Di sini petugas Jam Sostek mengirimkan pesan via WA kepada saya yang mengatakan bahwa saya memiliki KPJ yang lain dari perusahaan tersebut, sementara saya tidak ingat atau tidak tahu bahwa saya terdaftar di BPJS dari perusahaan saya yang terdahulu. Karena yang saya ingat, saya kerja di perusahaan tersebut hanya sekitar 4 atau 5 bulan lamanya, dan saya tidak ingin mencairkan saldo yang ada di perusahaan tersebut. Saya berhenti kerja atau resign dari perusahaan tersebut tanpa mengambil KPJ dan surat paklaring, dan sementara keadaan perusahaan tersebut sekarang telah tutup atau bangkrut. Nah, teman-teman, di sini saya langsung membalas WA dari petugas Jam Sostek agar adanya pemberitahuan bahwa saya menerima pesan dari petugas Jam Sostek tersebut dan akan melengkapi berkas pengajuan online saya yang kurang. Walaupun awalnya saya bingung harus berbuat apa, karena yang saya tahu perusahaan tersebut sekarang telah tutup atau bangkrut dan saya tidak memiliki KPJ atau surat paklaring dari perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, di sini petugas BPJS Jam Sostek membalas pesan WA dari saya. Dan saya langsung membalas pesan WA dari petugas Jam Sostek dengan keterangan atau pernyataan yang sebenarnya. Dan tidak lama kemudian petugas Jam Sostek menghubungi atau menelpon saya dan menanyakan beberapa hal, seperti menanyakan alamat perusahaan yang telah bangkrut, dan menanyakan sudah berapa lama saya bekerja di perusahaan tersebut, dan menanyakan kepada saya apakah saya masih ingat nama atasan di perusahaan itu, dan menanyakan berapa upah UMR saya pada waktu itu. Yang pastinya teman-teman, pertanyaannya itu jelas dan detail banget. Dan saya menjawab pertanyaan petugas BPJS Jam Sostek dengan yang sebenarnya. Yang intinya saya bilang ke petugas BPJS Jam Sostek bahwa saya tidak akan mengklaim saldo saya yang di perusahaan tersebut atau perusahaan yang sudah tutup. Dan saya mengatakan bahwa saya hanya mengklaim saldo saya yang di perusahaan yang saya klaim atau yang sudah saya daftarkan di antrian pencarian online BPJS. Dan saya bersedia untuk menulis surat pernyataan seperti itu dan akan bertanda tangan di atas materai. Setelah saya menyatakan pernyataan seperti itu, petugas Jam Sostek menyatakan kepada saya untuk mengirimkan surat pernyataan saya ke nomor WA tersebut. Setelah saya sudah membuat surat pernyataan dan telah saya tanda tangan di atas materai, saya pun memoto dan mengirimkan surat pernyataan saya itu ke petugas BPJS Jam Sostek. Di sini saya sudah mengirimkan surat pernyataan saya kepada petugas BPJS Jam Sostek. Dan setelah itu saya mengirimkan pesan menanyakan kepada petugas BPJS kapan saya akan wawancara atau di video call, agar saya bisa mempersiapkan diri pada saat wawancara atau di video call oleh petugas BPJS. Kemudian tidak berapa lama petugas BPJS menelepon saya lewat video call, dan wawancara pun berlangsung. Setelah menunjukkan surat-surat atau berkas yang ditanyakan oleh pihak BPJS Jam Sostek dengan lengkap,
Petugas Jam Sostek mengatakan kepada saya bahwa wawancara lewat video call sudah selesai dan mengatakan bahwa proses pengiriman uang ke ATM lewat transfer dan ditunggu dalam waktu 5 hari kerja. Dan kita sendiri yang cek duitnya ke bank atau ke ATM, duitnya sudah masuk apa belum, karena tidak ada pemberitahuannya langsung dari pihak Jam Sostek. Nah teman-teman, sekian dulu cerita pengalaman saya pada waktu melakukan pencairan BPJS atau klaim pencairan BPJS online yang tiba-tiba dapat pemberitahuan dari BPJS Jam Sostek bahwa saya memiliki KPJ yang lain. Dan harus saya klarifikasi ke petugas BPJS di mana saya tidak memiliki kartu KPJ dan surat paklaring. Dan saya tidak ingin mengklaim saldo dari perusahaan itu dan sementara perusahaan tersebut juga sudah tutup atau bangkrut. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman yang mempunyai permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Sekian dan terima kasih.